Saya yang Aduh, luruskan. silakan. Pak, kalau dikatakan keinginan apapun yang di dalam Islam itu atas keinginan Nabi, itu fatal, salah. Kenapa? Nabi tidak bisa memiliki keinginan tanpa izin Tuhan. Sama seperti ini nih, saya yang izinkan kamu memilih mana yang kamu makan. Artinya bukan Nabi yang suka-sukanya aja, suka nenek moyangnya, bukan. Tapi izin saya memberikan pilihan kepada Nabi tersebut. Tanya tadi masalah. Pak, saya apakah itu bukan keinginan budak Nabi, Bapak ya? loh. Masa saya harus ngikutin saya- cara berpikir Enggak, Anda? enggak. Ini lucu orang Enggak, Kristen. terlalu- Tunggu sebentar. Enggak, Paling terlalu liar pantang depan pemahaman. saya orang Kristen bertanya, terus kita bersayap menjawab sesuai dengan kemana-mana. keinginan dia. Loh, saya suka. Iya, jangan Saya di sini justifikasi. tidak berhadiah intervensi kecuali Anda Oke, bayar saya pertanyaan untuk menjawab semua yang pertanyaan Anda ketiga. sesuai keinginan Anda. Udahlah Anda Yang bertanya ke ketiga. saya, Anda pula yang Oke, ngatur saya. pertanyaan ketiga. Inilah adab Pertanyaan orang ketiga. Kristen. Tunggu dulu, saya mau ngomong dulu. Iya. Kebiasaan nih orang Kristen nih. Pertanyaan ketiga bisa. Kalian diam dulu. Gantian dulu. Dengar ya. Ya, Gantian dulu. Jangan kayak pasar ya, teman-teman, gantian. Iya. Ya. Ya, bersaharilah dengan baik. Apalah ini nih? Mirip, Pak. Syahadat itu apa? Syahadat apa? Syahadat itu adalah janjimu kepada Yang Maha Kuasa. Ya, seperti tadi. Terus apa kaitannya dengan rohani? Kau mengatakan tadi rohani hal itu, apa? Ya, sesama manusia. Apa yang Apa kekal ini? itu? Ya. Apa yang kekal Diamlah. dalam Sedangkan kesatuan? kalian aja Tuhan kalian Agama katakan Holy tidak Ghost. pernah kekal, Oh, Uni banyak Rifa. cerita. Ya, Aku ngatain kalian itu hantu, tidak kalian pernah tersinggung. kekal. Apa yang Giliran kekal? kalian ngatain Tuhan kalian Kemanusiaan. Holy Ghost nggak apa-apa. Itu kekal Kalian bilang dalam kesatuan. Penoma Tuhan kalian. Lucu kalian ini loh. Ini bagaimana dari Kalian syahadat umat daripada Kristen ini Uni memang Rifa? aduh, ini orang nggak Saudara-saudaraku diskusi ya. nih. Aku Dongeng terus kau itu. Kita perlu dongeng, makanya aku tobat dari Kristen. Tahu? Dongeng ada. Saya Kau ini bilang mantan tadi Kristen, calon pendeta ada, dulu, ada. kau. Tapi kenapa kau janjikan? Saya ini mantan calon pendeta atau kau? Saya keluar dari Kristen karena kita dongeng, kontradiksi. Banyak cerita kau. Banyak cerita kau itu kau. Duluan saya Kristen pada Anda, tahu nggak? Tahu nggak kau? Duluan saya Kristen pada Anda, tahu nggak? nggak usah nggak usah kelahi bang, nggak usah Gimana? kelahi bang. Masa orang gila mau dilawan? Nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Bang Datu, Bang Otak Waras, dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen di Komal Ustadz Arif Erza yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Singkat cerita dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan mulus dan menghibur atau akan memanas karena adanya yang menghujat? Nah, daripada penasaran, mari kita simak saja videonya sekarang. Pemindahan kiblat itu sudah dinubuatkan kepada Bani Israel, dan saya bisa membuktikan, walaupun pembuktiannya itu harus saya bongkar dari kitabnya, walaupun saya harus membongkarnya dari kitab
dari kitab yang diklaim sebagai Torah, Zabur, dan Injil saat sekarang ini. Saya bisa membuktikan ada indikator memang arah kiblat itu akan berpindah. Karena Allah sudah katakan juga, arah pemindahan kiblat itu sudah diketahui oleh orang-orang ahli kitab. Kalau mereka betul-betul menguasai kitab suci mereka. Hayalnya keingkaran mereka kan, mereka nggak mau. Kurang lebih seperti itu, brotherku. Dan ini semua termaktub dalam surah Al-Baqarah. Saya tunjukkan ayatnya kalau memang butuh ya. Kalau nggak butuh juga nggak apa-apa. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, berarti penentuan dari informasi Rifa, penentuan kiblat itu adalah Surah sesuai Al-Baqarah apa ayat yang 142. diinginkan oleh manusia, bukan oleh yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan Oh, salah. Nabi seperti itu. Nggak gitu cara berpikirnya, Kalau Pak. saya simak tadi, kalau saya salah tolong dikoreksi. Salah, Pernyataan Rifa. Bapak salah. Iya, Rifa tadi bilang, Rifa bilang tadi sesuai ke arah mana Nabi itu menginginkan. Enggak, Rifa tadi yang mengatakan. Tapi kalau Enggak, saya salah Anda ya yang salah. silakan Ya, Anda dikoreksi. salah. Rifa tadi mengatakan Jadi gini, Pak. bahwa ke arah mana yang diinginkan oleh. Ya kan saya mau luruskan nih. Salah. Kalau Bapak nggak ngerti, saya yang Aduh, luruskan. silakan. Pak, kalau dikatakan keinginan apapun yang di dalam Islam itu atas keinginan Nabi itu fatal, salah. Kenapa? Nabi tidak bisa memiliki keinginan tanpa izin Tuhan. Sama seperti ini nih. Saya yang izinkan kamu memilih mana yang kamu makan. Artinya bukan Nabi yang suka-sukanya aja, suka nenek moyangnya, bukan. Tapi izin saya memberikan pilihan kepada Nabi tersebut. Yang namanya Tuhan, ya, dia yang menjadi otoritas tertinggi. Bukan Nabi saya yang suka-suka bapak moyangnya, bukan. Nah, Allah saya memberikan pilihan. Ya, Allah saya memberikan pilihan. Kenapa Allah saya akan memberikan pilihan? Karena tentu Allah saya tahu ini manusia apa yang akan dipilih. Kecuali Tuhannya nggak maha tahu loh ya Pak. Mohon maaf nih. Tuhan saya kan Tuhan yang maha tahu tuh. Kecuali ada Tuhan dia nggak tahu apa-apa tuh, dia kasih pilihan manusia, tiba-tiba manusia salah, dia pula yang menyesal ya kan. Udahlah dia ciptakan manusia dengan free will. Nanti kau ini kini ya, tiba-tiba manusia salah, dia nggak tahu-tahu pula itu. Kan lucu Tuhan. Kalau Allah saya, apapun yang dia tetapkan, apalagi terkait Nabi saya, tentu dia maha mengetahui. Apa contoh kenapa saya katakan dia maha mengetahui? Coba bayangkan kalau Allah tidak mengizinkan Nabi Muhammad memindah ke memilih kiblat itu dan pindah ke Mekah. Emang sampai sekarang kami nyaman ini berkiblat ke Baitul Maqdis? Diganggu sama orang Zionis ini. Allah udah tahu bahwa peristiwa hari ini akan terjadi. Apa yang dilakukan oleh penjahat-penjahat atas nama Tuhan merebut Baitul Maqdis itu akan terjadi. Dan ternyata setelah Rasulullah memilih memindahkan Ka'bah, dan pemindahan Ka'bah itu sebenarnya sudah dinubuatkan, bahkan orang Yahudi Samaritan, ya, usah banyak cerita dengan Kristen nggak tahu apa-apa. Ini kita bicara Yahudi. Orang Yahudi Samaritan aja mengatakan bahwa Bait El itu bukan di Baitul Maqdis tapi Gunung Gerizim. Karena dalam Taurat Samaritan dikatakan Baitul Maqdis di Gunung Gerizim. Orang Yahudi aja nggak semua yang sepakat bahwa kiblat atau Baitul Maqdis itu ada di Yerusalem. Ini Yahudi. Maka ketika mereka saling bersengketa, ternyata nubuatan pemindahan kiblat itu menurut Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab Torah kepada Nabi Musa, Mekah. Kenapa? Karena memang Mekah di awal adalah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu, Pak. Bukan nenek moyang, bukan nabi kami, bukan, sorry ya. Agama kami ini bukan doktrin. Agama kami adalah wahyu. Karena apa yang dipilih Nabi, apa yang dia katakan itu menurut bimbingan Allah. Tauqifi, ilham, wahyu. Gak ada cerita dalam Al-Quran, dalam Islam itu Nabi Muhammad menurut pendapatku bukan dari Tuhan, menentukan hukum suka-suka nenek moyangnya. Bahkan ketika Rasulullah berbicara dengan orang-orang perkara dunia, kata Rasulullah, masalah duniamu engkau yang lebih tahu, tapi kalau hukum-hukum datang dari Allah, Rasulullah sampaikan. Pemindahan kiblat itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kan sudah saya katakan tadi. Sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Nih, saya katakan nih. Menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili, munasabah korelasi surah Al-Baqarah 142 dengan ayat sebelumnya. Al-Quran masih terus bahwa orang Yahudi, ya,
menyangkal pandangan orang Yahudi, meskipun pandangan ini juga dipegang kaum selain mereka, kaum musyrikin ya, yang mencela perpindahan kiblat dan penggantian hukum syariat atau nasakh wa mansukh. Nah, jadi disinilah dijelaskan bahwa sebenarnya kata Allah, pemindahan kiblat itu sebenarnya sudah diberitahukan bahwa nanti kiblat itu akan berpindah. Dasar memang orang-orang ular beludak ini aja suka-suka nenek moyangnya, karena mereka tidak menginginkan diturunkan kebaikan kepada Nabi Muhammad yang lahirnya di Jazirah Arab. Rasis. Maunya pokoknya dari keluarganya aja terus. Pokoknya keturunan kita aja itu, nenek moyang kita aja itu. Kalau orang Yahudi sombong, songong masih oke lah, karena memang mereka keturunan dari Nabi Musa. Keturunan dari Yakub alaihi salam. Yang saya bingung ada orang di luar Yahudi yang songong, sotoy, na'udzubillah min dzalik, bukan siapa-siapa orang Yahudi, ngaku pula orang Yahudi. Nah, ini yang nggak saya terima. Silakan Pak. Oke, saya kira penjelasannya terlalu melebar kemana-mana, terlalu ikut hawa nafsu. Saya cuma tanya tadi masalah. Pak, saya bukan budak Bapak loh. Masa saya harus ngikutin cara berpikir Anda? Ini lucu orang Kristen. Tunggu sebentar. Paling pantang depan saya orang Kristen bertanya, terus kita menjawab sesuai dengan keinginan dia. Loh, saya suka. Saya di sini tidak berhadi intervensi, kecuali Anda bayar saya untuk menjawab semua pertanyaan Anda sesuai keinginan Anda. Udahlah Anda bertanya ke saya, Anda pula yang ngatur saya. Inilah adab orang Kristen. Tunggu dulu, saya mau ngomong dulu. Kebiasaan nih orang Kristen nih. Ketiga bisa. Kalian diam dulu. Gantian dulu. Dengar ya. Gantian dulu. Jangan kayak pasar ya, teman-teman, gantian. Iya. Ya, saling mendekati nanti. Jadi sebenarnya gini. Masalah Ka'bah itu memang asal mulanya berasal dari Nabi Ibrahim. Kemudian sesuai dengan ayat dibacakan oleh Uniripa itu di ayat Al-Baqarah, wa yarfa'u Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim itu meninggikan bangunan Ka'bah itu. Kenapa kemudian Ka'bah dijadikan kiblat? Sebelumnya memang di Baitul Maqdis letak Ka'bah yang pertama, namun kemudian karena apa alasannya? Di Ka'bah pada waktu itu dikuasai oleh kaum Quraisy, kaum kafir, di situ banyak berhala. Lalu kemudian dipindahlah Baitul Maqdis itu ke Ka'bah kiblat kita. Gitu kan. Di Barokah. Jadi Mekah itu adalah tanah yang diberkahi. Jadi bukan bangunannya sebenarnya, tetapi tanahnya yang diberkahi. Seandainya Ka'bah itu sekarang itu dihancurkan, ada roket bom kemudian meletus hancur Ka'bahnya, itu tidak ada masalah, tetap kiblatnya adalah tanah yang diberkahi, yaitu di Mekah. Gitu aja. Kita bisa bangun lagi Ka'bah itu. Gitu. Maksudnya gitu ya. Lanjut Uni. Iya, jadi gini, Ustadz Arif ya, saya mau menegaskan, kalian umat non-Islam masuk ke Qomal Islam ini diizinkan bertanya, hak jawab ada pada kami. Kenapa kalian selalu mohon maaf ya, membawa sifat-sifat penjajah sih? Kenapa kalau kami menjawab itu harus sesuai dengan yang kalian mau sih? Kami tidak dibayar loh menjawab kalian loh. Kami ikhlas dan itu kemauan kami. Bahkan kami di sini itu di Qomal kami sendiri loh. Ini Qomal Islam. Maka ketika kami menjawab, kecuali jawaban kami misal sambil menghujat Tuhan kalian, itu kami salah. Kecuali ketika kami menjawab misalnya sambil merendahkan harga diri kalian, itu salah. Ketika kami menjawab menggunakan akal, critical thinking, ilmu pengetahuan, kok nggak terima, malah bilang melebar. Kalau tidak siap mendengarkan jawaban, jangan bertanya. Kata Imam Syafi'i, kalau kau tidak sabar dengan mencari ilmu, rasakanlah pedihnya kebodohan. Udah bertanya, dijawab, kita pula yang diintervensi. Ini yang akhlaknya kalian, kebiasaan 1, 2, 3, 4, 5, hampir banyak dari kalian begitu. Kami menjawab. Cara kami menjawab bukan seperti yang kalian mau, tapi seperti yang kami mampu. Giliran kalian bertanya, kami jawab. Kecuali kalian bayar saya bayar 1 jam Uniripa 5 juta, tapi jawab sesuai dengan yang saya mau. Itu loh. Kalau nggak terima dengan jawaban saya, ya sudah, berhenti bertanya. Saya nggak mau sama Unirifa deh, kayaknya kalau Unirifa pasti ditampol saya, malu saya. Ayo sama Ustadz Arif aja. Enak kan begitu. Ini ada Bang Otak Waras, ada Bang Dato, ada Ustadz Arif. Saya kalau tanya sama Unirifa nggak sanggup saya mendengarnya, karena kebenaran yang diberikan menyakitkan hati saya. Jangan tanya saya.
Itu loh. Lanjut. Saya bukan ustazah, bukan ulama. Saya pendiskusi dan pendebat, dan saya adalah orang yang memerangi kebodohan. Itu. Silakan lanjut. Disapa dulu Bang Otak Waras. Iya, iya, iya. Ini Big nih siapa nih? Big, sama pagi Big. Big Baron. Ya, Pagi. ini penghujat ini di bawah ini dia tipik-tipik di bawah itu. Oh, Big Baron di bawah Big Baron. Ya, pengikut Paulus. Halo, pengikut Paulus. Biasanya kalau di bawah penghujat ketika ada di atas komal jadi ayam sayur biasanya. Biasanya. Iya. Kalau penghujat tuh teman-teman itu pengikut Paulus itu. Karena Paulus itu kejam kali. Semua orang dihujatnya, sesama Kristen pun dihujatnya oleh Paulus. Perusak Kristen Paulus itu sebenarnya. Silakan Big Baron apa yang mau tanyakan? Ya, silakan Baron. Halo Baron, pengikut Paulus. Kan kayak ayam sayur kan. Bukan kalian sayur ada di atas ini. Dulu waktu saya masih Kristen, saya dulu penghujat ya. Islamophobia saya dulu. Ternyata ajaran yang saya anut dulu adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus, kawan. Ini Baron ini, ya. Ayo Baron. Yo. Ya, sampaikan apa mau sampaikan. Silakan. Saya 1 2 3. Silakan. Apa yang mau sampaikan silakan. Itu saya mau nanya itu silsilah Nabi Muhammad. Ada. Coba Dalam silakan. Ya. Datanya Bang. Buat silakan Bapak. Ya ada. Iya, datanya Semuanya coba ada, silakan Nabi ya. Bapak ya. Ya, nanti kamu kita Biar- tunjukin biar- data biar- ya, biar tapi kita hargai tahu. usaha. Ya, sabar dulu. Aduh. Sabar. Kami kasih data. Di-mute dulu. Ya, saya kasih data. Ya, rame, ini saya kasih data. Ya, saya kasih data nih ya. Saya bantu kasih data ya. Dengan catatan satu hal. Tolong nanti kamu kasih data yang kami minta ya. Saya kasih kamu silsilah Nabi Muhammad. Saya minta tukar dengan silsilah Paulus. Ya. Ya, saya minta dengan silsilahnya Paulus. Oke, saya kasih data nih. Ya, ini dia datanya. Silsilah Nabi Muhammad. Gak usah Paulus Ya. ini, karena Paulus memang gak ada datanya. Yesus saja, Yesus yang nanti nyambung ke Daud. Ya. Bentar. Nih, nge-hang apa ini? Bentar, handphone saya hang dia. Ngelek ini, ngelek. Sabar. Saya. Waduh, ada kabar Dr. Richard dan mualaf dia ya. Walaf kemarin. Masya Allah. Walaf, Dr. Richard yang kemarin. Ya. Subhanallah. Allah, merinding aku nih, merinding. Enggak, memang sejak dulu saya sudah tahu itu cuman dirahasiakan ketika Dr. Richard itu bersama siapa yang sama Naikin Elia, akun aku. Elia. Sama Elia itu ya. Itu sudah walaf itu, mau walaf. Ya. Gua kabur sih dari si Baron. Waktu podcast dengan Elia dan siapa Metatron itu kan. Itu sudah ada dikasih bahwa Dr. Richard mau walaf. Subhanallah. Orang pintar akan pilih Islam, guys. Yang Berarti mau ada walafkan hukum ya? yang mau walafkan itu nih, siapa itu yang sering di TikTok Siapa? itu? Iya, Dokter Ustaz apa? Sulaiman Ustaz ya. Diri. Ustaz Diri Diri. Sulaiman. Ustaz Diri Iya, Sulaiman. iya, Diri Sulaiman ya. Ya. Nih ya. Kalau kita lihat mana hantu belahu tadi? Dari NU online ya ini ya. Kabur dia. Nah, dikutip dari Sirah An-Nabawiyah, Imam Ibn Hisham menulis nasab Rasulullah Muhammad sebagai berikut. Ya. Nah, ini dia. Ngeliatku nih. Ngelek uni, minta marok kudus uni. Ngelek. Kita sapa-sapa dulu ya. Hanaira, selamat pagi. Hanaira. Hanaira Collection, selamat pagi. Wow, ini kena tampol lagi ini. Enggak kepental mungkin. Jadi Dr. Richard itu yang saya ketahui, tapi suruh diresakan sama Dr. Richard di grup kita kan di API pusat. Itu juga memang mau mualaf, cuman jangan dulu digembar-gemborkan katanya kan. Dulu sudah itu waktu pas pertama ngundang si siapa
Siapa itu? Elia ya, Elia Miron itu. Ya Lemiron atau dia Iya. di podcastnya ya. Iya, waktu itu sudah menyatakan dia mau mualaf dia. Cuman suruh di privasi dulu. Ya saya kan ikut juga tuh. Dia datangi ustadz apa gitu ya. Habis itu berapa ustadz datangnya ya ke podcast dia gitu. Terus artis tuh yang cerai sama bini itu yang Kristen habis itu kawin dengan Muslim yang pakai jilbab tuh Pak Ustadz. Yang punya ayam penyet apa? Siapa? Artis itu yang kecil itu apa? Pembawa acara itu. Dia cerai sama bininya Kristen, habis itu kawin dengan Muslim ya, betul ya? Siapa tuh ya? Pembawa acara itu. Yang punya Siapa? ayam. Ruben Onsu. Siapa? Rubin Suya. Itu betul kan? Sebelumnya kan Kristen sama bininya, habis itu dia kawin sama Muslim pakai jilbab itu. Nangislah si Elia Miron. Nangis Elia Miron, Richard Mualaf. Iya ya, Dr. Richard Lee. Nangis Elia Miron sama si Metatron. Begini Bang Dato, saya kan juga mantan Kristen, saya tahu gimana ya, Kristen itu gimana, tahu. Tapi kan saya nggak mau bongkar-bongkar habis, ya. Kita beda data. Kalau saya katakan Kristen itu ajaran yang dianut dari ajaran pagan itu fakta data. Yesus itu korban pagan, ya. Itu data fakta, saya boleh bicara. Kenapa? Ajaran yang konsepnya mentuhankan makhluk, Tuhan turun ke bumi, Tuhan disalib, menebus dosa, itu ajaran pagan. Karena konsepnya itu mirip dengan dewa-dewa pagan, dewa mitra itu. Mitra, Dewa betul. lahir dari manusia itu datanya dari Kristen sendiri. Jadi banyak sebenarnya privasinya yang sudah terkumpul di dokumen API itu ya, termasuk Guru Zending itu kan, yang nenek moyangnya itu adalah pendeta itu. Iya. Iya, dia bersahadat di Zoom bersama Bang Juma di situ, disaksikan oleh siapa ketua umum API itu Sumut itu, Bang siapa ya Pak? Saiful. Iya, ada videonya di saya itu. Iya. Ngelek. Mati sinyal aku yang aku ada wifi-nya ada 2, yang di kamar mati barusan. Itu wifi yang di bawah kok nggak bisa Keluar dijangkau lah. itu. Ya tunggu aku ini dulu keluar dulu dari apa ini, handphonenya pun minta ganti iPhone nih Om, iPhone Om. Jadi Guru Jendeng itu kalau di Batak, Om iPhone Om. dia salah satu tokoh adat. Iya, keturunan dari tokoh besar Kristen dia. Ya, dia penerus tokoh adat. Saya tahu kan, saya orang Batak juga sama seperti dia. iPhone-nya Dia tahu itu silsilah. saya juga Saya sering pernah debat pada itu Pak Ustadz sama Guru Jendeng, sering debat tuh, dia bawa-bawakan marifat lah, begono begini, literasi segala macam. Gaya cakap kau, yang penting kau ajaran pagan bilang. Sebelumnya Bang Otawara, Guru Sending itu suruh dirahasiakan juga, tapi akhirnya dia tadi kayaknya sudah ini kesaksian Muslim di roomnya Bang Abuya di situ. Jadi gini Pak Ustadz, kemarin Kata aku dapat Guru Jendeng. bocoran lagi, dia kan mau kawin nih. Jadi calonnya itu mau dimuapkan. Aku udah ajak Bang Saiful, ya Bang Di, ini. Jadi ada calon dia mau diislamkan dia gitu. Jadi cuman aku gak datang karena udah malam tuh gimana itu. Dia filsafat, dia belajar filsafat Filsafat dia. ya. Iya. Jadi kalau nggak salah aku calon itu udah dimuapkannya dia juga kayaknya. Si Demian yang bikin terguncang yang dia masuk itu, si Haleluya yang terkejut ya kan? Terguncang, iya. Sampai dia kecet Karena iya sama-sama itu. Dia dulu sama-sama pendebat dari dulu mereka. Ya maksudnya si Demian itu nggak diragukan kalau dia Kristen gitu loh. Sama ini kan kalau ada orang-orang yang mualaf kan mereka bilang itu bukan, Aku dapat itu foto disetting si ya. Saleh, Demian aku nggak dapat bisa foto si Saleh. diklaim. Ya. Nanti bagi-bagi lah Bang Datuk. Buat teman-teman yang ada di YouTube minta maaf ya. Barusan mati ini signal mati rohani ya. Barusan itu mati rohani ya guys. Satu persatu orang-orang yang berakal dari pihak Kristen masuk Islam. Satu persatu. Demian, Richard Lee, Guru Zending, ya.
dan banyak lagi. Kemarin yang masuk Islam itu, Dek, ada yang masuk Islam di sini. Itu bulan Desember kemarin masih merayakan Natal, masih. Bukan merayakan, tapi penitia di Insya gereja Allah. itu. Pakai panitia di sini, iya. Iya, penitia di gereja. Dia gini ceritanya tuh. Dia cerita gini. Saya lihat ada video di Olan, ada yang posting video Olan kemarin. Terus saya lihat pesannya, katanya dia mau mualaf. Terus saya ketik, kalau ibu mau mualaf, kontak nomor saya. Di telepon saya langsung. Makanya kita mualafkan di sini. Kita mualafkan di sini. Alhamdulillah, subhanallah. Nah, itu seorang ini panitia Natal itu. Natal. Karena gini, semakin beredarnya informasi dari para apologet, mereka yang berpikir akan merenungkan, mereka yang memang jahil akan tantrum, mencret, ngamuk-ngamuk. Dan itu ya sih, karena gini, lu gimana caranya mau membantah kebenaran kok? Gimana mau menunjukkan sesuatu yang benar dari ketidakbenaran? Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang relevan, relevan. Saya bilang, saya ini adalah istri Pak Jokowi. Tiba-tiba pas ditanya, bener nggak kamu, mana buktinya? Oh, nggak ada. Dia bohong. Begitu. Ya, silakan. Nih, Bang HDS, izin ya, tolong ya. Kami di sini bukan orang yang ingin menampar kalian dengan iman kalian, tapi kami menampar logika tuh enggak apa-apa. Karena terkadang umat Kristen kalau bertanya, kami dipaksa mengikuti logika kalian. Nah, saya Bawa menjawab, happy saja, saya bawa happy. buka, ya, kalau saya tipikalnya menjawab, logika yang kalian miliki itu saya tolak dulu. Dengan cara apa? Metode komparasi. Saya tidak mau Happy aja, ketika bawa ditanya, asik aja. ya, saya tidak mau ketika ditanya kalian memaksa kami mengikuti parameter logika kalian, karena kami umat Islam diajarkan untuk tidak bertentangan dengan akal sehat. Begitu. Silakan ditanyakan lagi pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya yang ketiga. Jadi kita salam dulu, bentar dulu nih. Cucu selamat pagi, cucu sama Ompong. Cucu sama Ompong, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Kristen Bu? Saya mah Muslim. Muslim atau Islam? Muslim. Oh, Muslim. Muslim, Ada mau sampaikan Bu? Enggak, lagi nyimak aja di sini, tapi enggak mungkin kena Kepencet pencet itu. ya. Oh, kebencet. Oh, gitu Ya, ya. Oke, tap doanya boleh layar gitu ya. itu. Assalamualaikum. Oke, Bang Ompong. Pagi, Bang Ompong. Bang Ompong. Oke, dia keluar, dia berarti mau repot itu. Oke, nih lanjut nih. Nah gitu, jadi saya sekali lagi tegaskan, kami di sini tuh nggak digaji loh, Bang Ustadz Arif nggak digaji, Bang Datuk nggak digaji, kami Bawa atas asik kesadaran aja, sendiri. enjoy aja, enjoy. Nah yaudah, silakan bertanya lagi. Oke. Dan jangan pernah intervensi jawaban kami. Kalau tidak Nggak, suka dengan jawaban kami nggak tidak ada apa-apa. intervensi, hanya saja merasa udahlah, lupakan semua. Oke, yang ketiga, berarti benar adanya telah terjadi perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Aqsa ya, mungkin kalau saya tidak salah. Jadi Mana ada Baitul Aqsa, Bang? Baitul Waduh. Maqdis ke Mekah. iya, Masjidil Aqsa ya. Jadi Bukan. perpindahan telah terjadi. Dari Baitul Maqdis ke Mekah. Oh gitu, bukan menuju. Oke, oke lah. Berarti itu benar adanya telah terjadi perpindahan ya. Betul. Pertanyaan berikutnya, apakah Musa, Daud, Yesus berkiblat ke arah kiblat yang telah berpindah itu? Itu saja. Nah itu saya nggak tahu, tetapi mereka berkiblat itu iya. Tapi arahnya kemana? Saya kan sudah jawab tadi tuh. Abang masa nggak dengar jawaban saya? Kan saya sudah jawab di awal. Jawabnya, Tapi yang saya dengar jawaban dari saya itu, adalah dari Rifa mengambang, nggak apa? Ya, saya bukan tidak mengambang. tahu siapa nabi yang mengarah ke sana, kan gitu. tadi jawaban Rifa. Nah, mantap. Nah, Ya udah jadi- itu jawabannya. Oh, artinya nggak tahu, nggak pasti Ya, nggak tahu. bahwasanya Musa, Daud, dan para nabi yang lain dan juga Yesus atau Isa, istilah Islamnya Isa Itu kan hanya ke dalam satu suku saja, Bang, bukan di mata orang alamin. Jadi orang cuma Yahudi saja di situ kan. Maka di kiblatnya itu di Sebenarnya jawaban saya itu udah clear banget loh Ustadz Arif. Saya udah bilang gini loh.
Saya tidak tahu nabi-nabi mana yang kiblatnya ke Baitul Maqdis, nabi-nabi mana yang kiblatnya ke Mekah. Kalau ditanya apakah Ibrahim di Mekah, itu iya, karena yang mendirikan adalah Abraham, Ibrahim, dan Nabi Ismail. Lalu saya sudah jawab lengkap komplit pakai telur. Saya nggak tahu nabi mana yang arahnya ke sini, kan sudah saya jawab, Bang. Oke. Kan begitu, Cina. Yo. Oke, Kita selanjutnya. nggak ngurus itu bang. Yang sekarang kita ngurusnya kiblat umat Islam itu ke Mekah, ke Ka'bah. Ya udah selesai. Bukan. Bukan. Oke lah, selesainya. Next pertanyaan aja, Bang. Saya nggak Iya. soalnya ya lanjut pertanyaannya. Oke. Atau ada keganjilan di situ, mungkin bisa disampaikan keresahannya Anda. Tapi kalau kita bicara keresahan nanti, saya akan mengeluarkan apa kajian-kajian yang sama ini saya pelajari dari kitabnya orang Yahudi. Gitu. Artinya begini. Tapi nggak tahu ya, silahkan Anda menerjemahkan sendiri. Saya coba menyampaikan apa yang saya sampaikan. Kalau Musa, Daud, dan Yesus tidak tahu bahwasanya atau belum tahu, atau katakan kita tidak tahu kemana arah mereka berkiblat, apakah ketidaktahuan kita itu kemana arah mana mereka berkiblat? Apakah mereka pantas dikatakan Islam? Yang penting ke Bait Allah bang. Saya jawab itu. Ini Jangan pertanyaan emosi dong. lucu. Ya saya jawab. Nggak, saya nggak emosi. Bang, tertawa, tersenyum lembut itu belum tentu baik loh, Bang. Psikopat juga bisa tersenyum ketika bicara. Keras belum tentu jahat loh, Bang. Keras itu kadang menekankan supaya orang nggak lama-lama dalam kebodohan. Gini, pertanyaan ini lucu. Ini logika yang mau saya berangus ini. Bagaimana mungkin dikatakan dia Islam sementara kalian nggak tahu kalau dia berkiblat kemana? Saya mau tanya kepada Anda. Menurut Anda Abraham itu Tuhannya siapa? Kalau aku ditanya siapa Tuhannya, yang jelas bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjuk sama aku, bukan bukan. orang Saya Muslim, bisa bukan. juga menjawab seperti itu. Saya tanya, siapa nama Tuhannya Abraham? Jawab, singkat, padat, cepat, nggak usah bertele-tele. Biar saya bongkar Yod logika Anda di Heh sini. Tunjuk kepada saya, Yod Heh Vav itu namanya siapa? Apa panggilan untuk Yod Heh Vav? Sebutkan jelas, singkat, padat menurut orang Yahudi. Nggak usah banyak cerita. Yod Heh Vav panggilannya adalah Elohim. Bukan Yesus ya. Pak, dengar ya. Yod Heh Vav itu Anda panggil dengan Elohim, Anda mempertontonkan ketidaktahuan Anda. Yod Heh Vav itu tidak sama dengan Elohim. Yod Heh Vav itu Yod Heh Vav He. Elohim itu dari kata singularnya Eloah, ilah, alaha, jadi Elohim. Kok Yod Heh Vav sama dengan Elohim? Saya minta melafazkan Yod Heh Vav itu nama Tuhannya kayak mana? Tertulis tetragramaton Yod Heh Vav, panggilannya kayak mana? Apa mereka nggak pernah nyebut nama Tuhannya seumur hidup? Jadi ketika Anda bertanya, oh kiblatnya aja kalian nggak tahu, kok kalian bilang dia Muslim? Yang lucunya ini kalian nggak tahu siapa nama Tuhan yang disebutkan oleh Musa. Sebentar dulu, kalian nggak tahu siapa nama Tuhan yang disebutkan oleh Abraham. Tiba-tiba kalian mengklaim bahwa mereka itu Tuhannya sama dengan Tuhan kalian. Yang lebih lucunya lagi, mereka nggak pernah menyembah manusia, kalian nyembah manusia. Ini lucu. Jadi cara berpikir itu nggak kayak gitu, itu cacat berpikir namanya. Dalam Islam, arti Islam itu apa? Bukan kiblat yang menjadikan orang Islam. Islam itu dari kata aslam, salim, salam. Islam itu esensinya adalah orang yang patuh kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa kami berhak mengatakan Abraham itu aslam? Karena memang dia patuh. Apa buktinya? Ketika Tuhan pencipta langit dan bumi, siapapun namanya menurut Abraham, tapi kami yakini namanya adalah Allah, dan Abraham pun menggunakan nama itu, dia patuh kepada Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan, Abraham korbankan anakmu yang tunggal, anakmu yang sulung, korbankan, aslam dia, patuh dia. Maka esensinya Abraham seorang yang salim aslam, karena dia membawa damai. Kenapa? Karena Tuhan berfirman melalui Abraham. Yang lucu adalah ini orang Kristen, bukan keturunan Yahudi, nggak kenal dengan Yahudi, ngaku-ngaku Abraham itu Tuhannya Yesus. Yesus baru lahir di abad pertama. Konsep ketuhanan kalian aja beda. Ketemu orang Yahudi kalian diludahi. Jadi kami tidak perlu, kami umat Islam tidak pernah mengaku-ngaku perlu harus sama dengan orang Yahudi Tuhannya. Tapi kami dapat informasi dari Al-Quran, Abraham itu aslam, Muslim. Faktanya apa? Esensi dari aslam adalah dari kata salam, salim. Dimit dulu yang lain.
Aslam, tunduk, patuh. Muslim itu pribadinya. Abraham itu Muslim karena dia tunduk patuh kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Syariatnya sama X, Y, di mute jangan dibuka dulu. Di mute sama moderator supaya tidak mengganggu, jangan dibuka dulu. Ya, biar kondusif, biar nggak kayak pasar. Kalau mau jualan jangan di sini. Udah saya minit berkali-kali masih dibuka juga. Ya. Jadi gitu. Ini logika cacat di bawah, makanya saya bilang jangan paksa logika kita sama. Ya, logika kami umat Islam ini tidak bertentangan dengan kaidah natur manusia. Bagaimana mungkin? Ini saya ulangi sekali lagi ya. Masa ketika kalian nggak tahu mereka kiblat kemana? Kan saya sudah bilang Abraham itu dia yang membangun Mekah. Nenek moyangnya Moses, Yakub, Daud itu adalah Abraham. Kalau kami tidak tahu Musa menghadap kemana, tapi perhatikan, saya kasih tahu Anda, kan saya sudah bilang, indikator bahwa Musa berkiblat ke apa namanya, ke Mekah, kami bisa tunjukkan indikatornya bahwa dia dari Mesir minta keluar dari Mesir untuk pergi berziarah. Ada rabi-rabi, bahkan salah satu tokoh Yahudi sendiri pernah mengangkat ini dalam bukunya. Ini pernah menjadi kajian kami. Kalian Kristen, kalian nggak paham ini. Kami mengkaji ini bahwa dia pernah keluar dari daerah Mesir dan Yerusalem. Buat ngapain? Buat berziarah. Hagak itu bahasa Ibraninya haji, hagak ziarah. Ya, jadi tolong ya, kalau Anda bukan orang Yahudi, ya perspektif Kristen aja lah. Karena kalau kita bicara Yahudi nanti ribet kalian, nanti blunder kalian di hadapan kami, gitu ya. Jadi Aslam Muslim artinya tunduk patuh kepada Allah. Dan yang jelas dipastikan kalau Anda bilang, oh Abraham tidak menyembah kepada Allah, jangan karena di kitab karangan manusia itu tidak tertulis kata Allah, kalian katakan Tuhannya bukan Allah. Ketika ditanya emang Tuhannya siapa? Yod-Heh-Vav-He, gimana cara menyebutkannya? Elohim. Udahlah. Yang penting yang pasti dia bukan Yesus. Kalau kalian bilang begitu, ya bukan Allah. Siapa bilang? Bukankah kata Allah sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada? Bahkan kalian ketika ditanya, kok kalian pakai kata Allah, kitab kalian? Ya sebelum Islam hadir kan orang Nasrani udah pakai kata Allah duluan. Nanti lucunya kalian hipokrit. Hanya saya tanya, kalau kalian merasa Abraham bukan Muslim karena kata kalian dalam kitab kalian tidak ada kata Allah untuk nama Tuhan, ya dia juga bukan Kristen, dia bukan penyembah Yesus karena dia tidak mengenal Yesus. Yesus itu sebagai Tuhan nggak pernah ada sebelum di dalam kitab kalian, sebelum lahir. Aku itu apa hebatnya kalian kalau gitu dibandingkan umat Islam? Sama-sama nggak diakui kok. Setidaknya orang Yahudi mengklaim. Rabi Sadia Gaon menerjemahkan kata Yod-Heh-Vav-He Rabi ke abad 10 dengan kata Allah bukan Yesus. Tanya orang Yahudi, Yahudi, kenal nggak Yesus? Diludahi kalian. Yahudi, konsep ketuhanan kalian dengan umat Islam sama nggak? Coba kalian cross check berapa banyak Rabi Yahudi mengatakan sembahan kami sama. Kami nggak perlu, umat Islam nggak perlu ngaku-ngaku. Kalau kalian Kristen mengatakan Abraham Tuhannya bukan Allah karena kitab kalian kan kitab LAI yang menerjemahkan, yang bikin malu tuh gini loh Bang ya. Bukan, Tuhannya Abraham bukan Allah. Di terjemahan kalian kata Allah kalian tuliskan. Masih konsisten orang Yahudi tuh. Nama Tuhan kami bukan Allah, tapi kami panggil Hashem, tapi Yod-Heh-Vav-He. Ya, tapi konsep ketuhanan kita sama, dan esensi Tuhan kita sama, dan Tuhan kita sama. Tapi kami tidak menyebutnya dengan Allah. Masih mending konsisten orang Yahudi, nggak ada ditulis kata Allah dalam Tauratnya. Kalian nggak tahu malu. Abraham Tuhannya bukan Allah, tapi di terjemahan kalian tulisannya Allah. Malu nggak tuh? Ya, silakan. Ya, bentar. Bang Arif, ada Bang Jibril di bawah Bang Arif. Dinaikkan Bang Jibril di bawah Bang Arif kalau ada. Bang Jibril itu kalau mau naik gimana mau minta naik itu di bawah itu dia nggak bisa dijambak. Dia nggak bisa dijambak. Cuman mengkondisikan kembali ini Bang Jibril itu. Oke, siap. Patroli beliau beliau. Oke, siap. Ya, Imura, selamat malam, selamat pagi Imura. Islam apa Ustaz? Imura, dibuka mic-nya. Kalau memang butuh dia nggak usah dijambak, dia minta langsung naik. Oke, kalau memang mau nampilkan data. Iya. Imura, selamat pagi Imura. Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Bang ya? Iya Islam. Ya, ada yang sampaikan Bang, kita butuh 2 tempat lagi untuk konten Bang. Mendengar aja Bang. Oke, siap. Kita turunkan Bang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Kiyosa, selamat pagi. Islam Pakistan. Ya, Kiyosa, selamat pagi. Islam Pakistan. Kiyosa. Kalau nggak jawab saya buang ya. Ya Yoyol, selamat pagi Yoyol. Yoyol, selamat pagi. Yoyol. Lanjut dulu, Pak. Lanjut. Nih saya kasih data ya. Saya membuktikan orang Yahudi sendiri mengklaim, mengaku nama Tuhan mereka itu adalah Allah. Tuh, siapa nama tokohnya? Rabbi Yosef, Rabbi Sadia Gaon namanya. Nih. Ya, dan data ini saya kutip dari Kristen ya. Data ini saya ambil dari punyanya Ibu Rita Wahyu nih, Sarapan Pagi Biblikal, seorang pengajar bahasa Ibrani ya. Bu Rita Wahyu namanya, nih orangnya nih. Kalau kalian pengen tahu ya cari sendirilah. Nih. Ya. Rabi abad ke-10 yang sangat berpengaruh, namanya adalah Rabbi Sadia ben Joseph. Ya, Sadia Gaon, Rabbi filsuf Yahudi, ya, yang menerjemahkan bahasa Ibrani Torah ke dalam bahasa Arab. Lihat di sini nih. Nah, dalam kitab Sefaria, Genesis, ya, chapter berapa itu? Sorry, Genesis chapter 1. Ya. Di sini apa dia tulis? A son of Allah. Dia tulis Allah di sini. Jadi kalau kalian Kristen ya lucu. Sementara ini Rabbi Sadia Gaon ini tapi kami nggak bangga. Saya nggak bangga. Saya biasa aja. Kenapa? Karena saya nggak perlu mengklaim orang Yahudi itu Tuhannya sama dengan saya. Karena yang memangnya Tuhannya satu, nggak ada Tuhan banyak. Tuhan itu cuma satu. Hanya saja ya, ada orang-orang yang sesat dan tersesat lagi menyesatkan mengklaim bahwa Tuhan itu berbentuk, berwujud. Karena ada orang-orang yang bahkan jangankan bahasa Semitik seperti bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Indonesia aja dia baca bisa sesat dia. Karena doktrinnya sudah ada. Contoh, barang siapa yang membenci ibumu, bapakmu. Oh, arti membenci itu meninggalkan loh. Nah, itu namanya sesat lagi menyesatkan. Seenak bapak moyangnya mengganti-ganti bahasa gitu ya. Wajarlah banyak orang tersesat karena bahasa, jangankan bahasa Ibrani dan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja mereka tersesat begitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Selamat siang, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Smart. Ya, selamat pagi Uni. Ya Ibu, silakan Bunda. Begini Uni. Kalau masalah Abraham, Musa, kita harus belajar sejarah dulu. Ya, kenapa? Fakta sejarah tidak seperti yang Uni katakan. Jadi kalau kita tidak belajar sejarah, jangan kita klaim-klaim sesuai dengan narasi kita sendiri. Nah, oke, itu Zia di mute dulu, tuh ada musik. Bentar Bunda Smart. Sebelum Bunda menjelaskan sejarah, saya boleh tahu tidak siapa sejarawan dan apa buku sejarah yang memuat tentang Abraham dan Moses? Tolong ditunjuk ke saya. Iya, sekarang kita bukan belajar masalah buku, masalah sejarah. Uni emang nggak? Sejarah itu apa Bunda? Sejarah itu apa? Saya tanya, nggak usah melenceng. Nggak usah melenceng. Kok malah marah saya tanya? Kalau memang. Kok marah ke saya? Uni, saya tanya sejarah itu apa? Sebentar. Jangan Uni aja yang bicara. Sebentar. Loh, Anda kok marah-marah ke saya? Saya mengkonfirmasi kepahaman Anda tentang sejarah. Saya tidak marah. Saya hanya suara saya tegas. Ya, saya tidak marah. Saya juga tegas. Tunjukkan kepada saya siapa tokoh sejarah yang menuliskan kisah hidup Abraham dan sekarang Moses. saya tanya, kalau Anda mengetahui masalah Musa sampai Abraham, saya mau tanya sama Uni, coba ceritakan dulu bagaimana ceritanya bangsa Israel sampai ke tanah Kanan. Bagaimana peristiwanya itu? Saya akan jelaskan. Diam dulu. Bu, saya sudah jelaskan sama Bang HDS. Jangan paksa logika Kristen untuk disamakan dengan logika Muslim. Saya tidak pernah mengklaim Abraham dan Loh, Ibu ini baru saya ngomong barusan ini. Ibu dengar dulu poinnya biar kita enak diskusinya. Ibu kan masuk ke sini,
Ya kan? Nih, saya ceritakan kronologisnya nih. Ibu masuk ke sini. Ibu bilang begini ke saya. Kalau Uni tidak tahu sejarah, jangan bicara tentang Abraham dan Musa. Saya bingung. Sejarah. Lanjut. Ini kan lagi saya lanjut. Ya udah Bu, dengar dulu. Saya mau dengar. Saya bingung, Bu. Saya sebagai mahasiswi bingung. Hah? Sejarah Abraham dan Musa? Emangnya ada sejarah Abraham dan Musa? Emang ada sejarahnya? Ada. Di mana tertulis buku sejarah apa yang menulis dan siapa sejarawannya yang menulis itu? Di luar kepala saya, nggak usah ditulis, Ya, mana? saya udah baca semua tuh. Ya makanya saya tanya buku sejarahnya apa dan siapa sejarawannya. Biar saya belajar sama ibu. Loh, ibu nggak perlu, tapi ibu masa-masa saya sok-sokan ibu ini berarti. Dengerin. Kok ibu suka-suka nenek moyang ibu masuk koma? Nanti paparan saya bisa diklaim sama Saya orang-orang tanya, kalau saya salah. siapa sejarawannya dan apa buku sejarahnya? Kok ibu bilang nggak perlu dijelaskan? Begitu. Loh, Jangan mengatakan Abraham kok Islam. suka-suka Nggak nenek bisa moyangnya begitu. aja masuk komal kita? Kami Loh, kok nggak tentang bisa? itu. Ada yang Abraham minta itu saya tidak tunjukkan ada sejarah Islam. kok saya malah tanya. Ini kenapa mama-mama jualan sari roti naik ke sini minta saya jelaskan sejarah Abraham? Emang ada sejarahnya Abraham? Hei, Ini Abraham dia itu jadi bukan tokoh pasar. sejarah. Diam dulu ADS, Pasar. diam dulu. Pahami, diam dulu. Jangan atur saya. Hei, mama-mama tukang jual sari roti, dengarkan saya baik-baik. Saya mahasiswi loh. Tolong, Sama-sama jangan. Aduh, ini orang. Anda laki-laki atau perempuan gak sih? Anda masuk ke komal saya mengklaim kalau nggak ngerti sejarah jangan bahas Abraham dan Musa. Sejak kapan saya bilang bahwa Abraham, Moses itu adalah tokoh sejarah? Hei kalian, astagfirullahaladzim, inilah kalian kebanyakan makan kecap sama babi. Ya, yang namanya tokoh sejarah itu adalah tokoh yang masuk dalam ranah ilmiah. Karena kata sejarah itu berasal dari kata sejaratun. Arti sejaratun artinya pohon. Pohon itu identik dengan akar. Maka kita kalau ingin tahu sejarah seseorang, kita kulik-kulik akarnya. Kita tahu dari tokohnya. Kita tahu dari bukti-bukti empiris. Abraham dan Moses itu tidak ada bukti empiris, tapi mereka tokoh teologi. Adanya dalam kitab yang diklaim suci. Dalam kitabnya orang Yahudi diklaim suci. Dalam kitab Al-Quran diklaim suci. Klaim Al-Quran bisa dibuktikan, klaim kitab lain nggak tahu saya bisa nggak dibuktikan. Sejak kapan ada sejarawan yang bisa menuliskan Abraham dan Musa? Siapa nama sejarawannya? Ayu Majang, sari roti, sari roti. Lanjut. Coba selamat pagi. Selamat pagi, coba. Ya, Kristen ya. Kristen dia. Ya, silakan coba lanjut. Bentar dulu. Tanah, selamat pagi tanah. Selamat pagi Kristen. Tanah. Dibuka mute-nya. Dibuka mute-nya tanah. Tanah dibuka mute-nya. Enggak bisa nih. Silakan coba lanjut. Silakan coba. Oke, makasih Bang. Ini saya mau tanya sama Rifa. Kalau seandainya saya kan orang Jawa nih, Rifa orang Sumatera Barat. Tiba-tiba saya orang Jawa ini mengakui mengklaim saya tahu sejarahnya Rifa, keluarganya Rifa lah. Misalnya dari apa tuh? Saya kenal si A, gini. Nah, itu menurut tanggapan Rifa itu gimana gitu loh? Tergantung, pernah nggak ketemu? Tergantung, bentar dulu nih, kayak gimana sih ini nih kalau saya bingung nih, udah dilempar belum suruh jawab saya nih, dan saya jawab dipotong, saya nggak suka banget kayak gitu loh bang. Udah boleh dijawab nggak nih? Boleh nggak dijawab? Boleh nggak dijawab? Bahkan saya masih ingat loh pertanyaannya apa. Boleh nggak dijawab? Bisa nggak Rifa, ada orang Jawa yang menceritakan sejarah tentang Rifa yang orang Minang? Ya bisa kalau dia pernah ketemu sama saya. Bisa kalau dia pernah serumah sama saya. Bisa kalau dia pernah bersua dan menikmati hari-hari bersama saya. Contoh ya, ayah anak-anak saya orang Jawa, saya orang Sumatera Barat. Kalau saya meningsoy, suatu saat dia boleh kok menceritakan hidupnya dengan saya. Orang saya pernah tidur bareng sama dia kok. Apa masalah? Hah?
Tapi yang nggak lucu itu adalah ketika ada orang yang nggak pernah ketemu sama sekali, ngaku-ngaku tahu sejarah orang lain. Nah itu koplak. Ketemu aja nggak pernah. Bahasanya beda. Nah makanya tidak pernah Islam mengatakan Al-Quran itu kitab sejarah. Al-Quran itu wahyu. Sejarah itu adalah hasil upaya manusia sejauh penyelidikan mereka, sementara Al-Quran adalah pemberitahuan Tuhan, bukan sejarah. Tapi wahyu, wa, ha, dan ya, artinya apa? Komunikasi antara Tuhan dengan makhluknya. Makanya Nabi Muhammad itu nggak pernah belajar sejarah. Nabi Muhammad itu nggak pernah belajar ilmu akademik yang belajar tentang antropologi bla bla bla. Tapi beliau diberikan wahyu, informasi yang diberikan oleh Tuhan kepada beliau, yang mana beliau tidak ada pada tempat itu. Ini yang disebut dengan informasi gaib. Apa dalilnya? Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Ya itu dalilnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, wal awal wal akhir ya. Jadi saya tadi lupa baca bismillah soalnya ya. Saya ulangin dulu. Bentar. Duh, tadi ditanya diem. Sekarang lagi ngomong. Udahlah ngomong dulu deh. Yo coba. Udah boleh dijawab belum? Kalau nggak ulangin lagi dong. Ulangin lagi pertanyaannya. Ya, iya nggak apa-apa. Pengakuannya tuh berarti dari satu orang ya. Pengakuan dari wahyunya itu dari Muhammad ya, satu orang. Ya, oke, saya jawab. Wahyu itu nggak diturunkan rame-rame. Kalau diturunkan rame-rame namanya Tuhan kasih pengumuman. Ya, jadi wahyu itu diberi, gini saya jelasin. Nah ini makanya belajar ya. Wahyu itu dari kata wa, ha, dan ya. Para ulama mendefinisikan wahyu adalah informasi tersembunyi, bisa juga bisikan karena tersembunyi. Informasi itu cepat diberikan kepada hambanya, hamba Allah yang dipilih. Kalau seandainya rame-rame yang tahu bukan wahyu, itu namanya Tuhan kasih pengumuman. Ya, pengumuman, kunyatakan hari ini aku adalah Tuhan. Yang tahu berapa orang? Ada 1.500 orang. Ya udah, Tuhan kasih pengumuman. Yang namanya wahyu ya satu orang lah, Bang. Wahyu itu diturunkan kepada Nabi, Rasul. Kalau rame-rame namanya pengumuman. Oke, lanjut. Ya, kalau seandainya ada orang seperti itu, tanggapan Rifa gimana? Yang seperti apa? Ya, mengaku-ngaku punya wahyu dari Tuhan gitu. Ya saya pelajari orangnya. Kalau orangnya pernah berbohong, berarti dia jangan-jangan berdusta. Kalau orangnya dari kecil bayi nggak pernah berbohong sampai dia wafat, kenapa saya tolak pernyataan dia? Toh dia mengutus malaikat, Tuhan mengutus nabi, itu masuk akal karena itu adalah tradisi agama samawi. Tapi kalau Tuhan mengutus dirinya sendiri, itu tradisi agama nggak ngerti ya, entah siapa ya itu yang punya konsep Tuhan mengutus dirinya sendiri itu ya, pagan ya. Aku mengutus aku ke hadapanmu, menyamar pula jadi manusia kan. Nah itu yang nggak bisa diterima. Tapi kalau Tuhan samawi mengutus hamba-hambanya karena dia punya kuasa. Apa kuasanya? Mengutus makhluk ciptaannya. Siapa makhluk ciptaannya? Malaikat dan Kristen mah Tuhan mengutus Tuhan, Tuhan Bapak mengutus Tuhan Anak. Yang lucunya Tuhan Bapak ini pernah ngutus malaikat dan pernah ngutus nabi. Tiba-tiba di abad pertama dia ngutus Tuhan Anak. Ini baru lucu. Nggak terima saya itu. Kok aneh? Kok agak lain Tuhan ini? Biasanya dia ngutus nabi, sekarang dia utus dirinya sendiri. Yang adalah anak, yang adalah bapak. Kata Mikana ya bapak ya anak juga. Entah mana satu lah. Engkaulah bapak, engkaulah anak. Engkau dan aku adalah dia. Ah entahlah ya bang. Kok suka kalian lah. Agama-agama kalian kok. Sama lah. Suka-suka kakak lah. Jadi kalau saya pikir kok suka-suka saya bicara kaidahnya ilmiah loh. Ilmiahnya apa? Al-Quran. Al-Quran ilmiah nggak? Ilmiah. Transmisinya ilmiah, kandungannya ilmiah, tidak bertentangan dengan akal. Saya nggak suka-suka saya, nggak boleh Islam itu suka-suka dia, Pak. Kalau suka saya berarti saya namanya adalah asumsionis ya. Seperti kalian, asumsionis. beda. Kalau saya kayak pribadi tiba-tiba Anda agamanya apa? Tunggu dulu, saya nggak tahu agama Anda apa.
Tadi saya bilang Kristen pengikut Yesus. Orang Kristen mah Tuhan mengutus Tuhan, Tuhan 3 tapi 1, 1 tapi 3, nggak masuk akal semua. Gimana mau bertanding akal dengan kami umat Islam? Orang Kristen ngaku agama samawi. Giliran ditanya, emang sama gitu agama kalian dengan orang Yahudi? Beda, Tuhannya beda. Orang Yahudi menyembah siapa? Yud-Heh-Vav-Veh, kalian menyembah Yesus. Orang Yahudi Tuhannya manusia, bahkan dikatakan dalam perjanjian lama, Allah bukan manusia, lah kalian Tuhannya manusia. Beda lah Pak, emang beda jauh kita, jangankan kami umat Islam. Orang Yahudi aja ngudahin kalian, apalagi kami. Beda memang kita. Kalau perbedaan mah kita jauh beda. Tuhan kalian manusia, Tuhan kami bukan manusia. Tuhan kami, Tuhan Yesus itu di depan banyak orang dilihat. Tapi kalau Bapak pernah lihat Yesus? Bapak pernah lihat Yesus? Nabi itu, hah? Bapak pernah lihat Yesus nggak? Bapak pernah lihat Yesus? Nggak pernah. Pernah. Bapak jangan ngaku-ngaku pernah dilihat orang. Bapak aja nggak pernah lihat. Lucu. Tuhan yang pernah kelihatan aja kalian nggak pernah lihat, terus kalian ngaku kalau dia pernah kelihatan. Bapak kan tahu kalau dia pernah kelihatan menurut penulis kitab Bapak yang nggak tahu siapa. Bapak kan dapat informasi dari buku yang tidak tahu siapa penulisnya, yang diklaim penulisnya Matius, Markus, Lukas. Bapak kan tahu dari buku itu kan? Bapak kan nggak pernah lihat Yesus. Nah lucunya Bapak yang nggak pernah lihat Yesus ngaku-ngaku Tuhan Bapak pernah kelihatan. Ini yang lucu. Kecuali Bapak pernah melihat Yesus betulan. Nah Bapak tunjukkan ciri-cirinya kayak mana. Kalau Bapak mengklaim bahwa Tuhan Bapak kelihatan hanya karena Bapak membaca kitab yang tidak jelas siapa penulisnya, itu nggak bisa diterima. Kecuali secara empirik Bapak bisa tunjukkan. Pernah tidak Yesus itu sebagai sejarah adalah Tuhan? Siapa sejarawannya yang menuliskan dia sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan loh ya. Kalau makhluk terkutuk mati di tiang salib teraniaya, itu memang masuk sejarah. Siapa namanya? Yeshua. Yeshua apa? Nggak tahu, karena tidak ada yang memastikan Yeshua apa. Entah Yeshua bin Nun, Yeshua Barabas, Yeshua hantu belau, saya nggak tahu. Tapi memang diduga namanya Yesus. Nah dia mati terkutuk di tiang salib menurut tulisan Paulus Galatia pasal 3 ayat 13. Menurut orang-orang Sanhedrin dia pertama data. Kalau Anda memaksa saya untuk Anda tidak mampu menjelaskan siapa penulis kitab Anda, saya bantu Anda. Saya kasih Anda ilmu gratis cuma-cuma tanpa persepuluhan. Hari ini juga, ini bukan gereja, ini room Islam di mana kami akan memberikan ilmu pengetahuan kepada umat Kristen selama ini mereka tidak tahu. Ini dia, siapa penulis kitab kalian? Ini saya kasih tahu Anda ya. Penulis kitab kalian. Jangan, saya tak apa-apa Anda menolak ilmu pengetahuan, tapi hak saya memberikan ilmu pengetahuan ya. Penyesatan kalau bagi saya. Ya udah silakan, itu urusan Anda. Emang pandangan Anda penting bagi saya. Itu loh. Jadi itu loh Pak. Silakan tanya aja. Udah cukup lah itu jadi istilahnya dari orang sering suruh minum kencing onta dari itu kan sekelas susu bisa Memang ada Bapak dilarang minum kencing manusia sama Tuhan Bapak? menyembuhkan. Ada dilarang sama Tuhan. Pak, pernah dilarang sama Tuhan Bapak nggak minum kencing manusia Pak? Itu aja kan. Gitu. Kiki Fatmala tahu nggak? Dia tuh mati sebagai Kristen loh, Kiki Fatmala. Dia minum kencing manusia loh, kencingnya sendiri loh. Itu kalau Yesus, menurut Yesus kalau minum kencing sendiri berdosa nggak Pak?
Kiki Fatmala masuk neraka nggak gara-gara minum kencingnya sendiri? Iya. Tahu Kiki Fatmala kan artis besar. Kiki Fatmala itu mengkonsumsi kencingnya sendiri. Kata, lu gimana nih orang Kristen? Orang Kristen ini kalau punya standar nggak bisa penuhi loh. Ngomong sendiri, nggak mau mendengarkan. Naik kesini ngapain sih? Mau jualan cabai, jualan kecap? Di sini tempat diskusi, bukan tempat jualan kecap. Oh, diskusi kayak gitu. Loh, Kita kan saya edukasi, saya kasih data. Anda berurusan berbicara dengan parameter Anda yang blunder. Saya kasih data. Saya bilang yang gibah itu, yang gosip itu adalah informasi yang tidak jelas. Salah satunya adalah kitab yang diduga penulisnya Lukas, kitab yang diduga penulisnya Yohanes, kitab yang diduga penulisnya Matius. Itu gibah, gosip. Kalau dalam definisi gosip menurut Anda tadi, informasi yang tidak jelas sumbernya. Saya kasih data. Menurut Catholic Identity, kitab Anda nggak jelas siapa penulisnya. Lalu Anda bilang, saya nggak mau lah disuruh minum kencing. Loh, emang Anda pernah dilarang sama Tuhan Anda yang berbentuk manusia itu minum kencing manusia? Maka saya tanya, kasusnya ada nggak? Ada. Kiki Fatmala itu mati sebagai Kristen. Waktu dia hidup, dia pernah minum kencingnya sendiri. Menurut Yesus itu dilarang atau tidak? Kalau dilarang, mana larangannya? Coba tunjukkan ke saya datanya. Nah, itu kan kita mengandung penyebar agama, ya kan? Kalau itu kan Apa sih ini? Ini apa sih Bapak ini penyebar agama? Kok lari ke penyebar agama? Kok lagi diskusi penyebar agama? Siapa nyebarin agama di sini? Ini bukan tempat Islamisasi loh. Kok kemana-mana? Anda yang lari-lari kok. Anda ini gimana ini? Diskusi. Ini room diskusi. Iya, itu kan treatment kesehatan. Apa ini orang ini? Jelas lu, treatment kesehatan. Giliran Kiki Fatmala kau bilang treatment kesehatan. Giliran Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabat yang pada waktu itu datang ke Madinah belum terbiasa dengan suhu Madinah, mencampur air susu onta dengan air seni onta sedikit supaya itu menjadi asbab kesehatan. Kau bilang itu nggak masuk akal. Kiki Fatmala minum kencingnya sendiri, kau bilang untuk treatment kesehatan. Hantu balau. Ada Tuhanmu melarang minum kencing orang? Tuhan kau aja nggak ngelarang minum kencing kau kok. Minum kencing mamamu aja kau nggak dilarang sama Tuhanmu. Kok kau kritisi? Nabi kami yang mengizinkan untuk proses kesembuhan meminum kencing unta. Kan lucu kalian. Kalian tuh maunya apa sih? Kalian nggak punya hukum. Kalian kritisi agama Islam yang membolehkan hukum meminum air seni unta itu boleh karena ada asbab. B2 pun kalau seandainya untuk sesuatu yang urgent, yang haramnya mutlak itu aja bahkan tidak berdosa kalau kami makan, karena situasi dan kondisi. Islam ini agama solusi. Giliran ini lagi nih, bekala Nabi cabul. Iya, Nabi dalam kitabmu banyak cabul. Yosua, siapa namanya? Hosea bersundal disuruh Tuhanmu. Hosea pasal 2 nomor 1 kalau nggak salah. Yesaya disuruh telanjang bulat. Yesaya pasal 20 cabul semua tuh nabi-nabimu. Daud dalam kitabmu nabi itu bahkan mengambil bini orang. Itu cabul namanya. Aku nggak terima kalau ada nabi cabul. Makanya aku terima kitabmu itu kitab suci, karena nabinya di dalamnya semuanya isinya cabul. Bahkan ayat cabul pun ada. Yeskiel pasal 23 nomor 20. Ya, kelamin laki-laki yang kelaminnya seperti keledai, pancaran maninya seperti punya kuda. Amsal pasal 7 18 Salomo cabul juga. Salomo ditulis di situ. Kenapa? Salomo mengatakan, ya, kata Salomo menceritakan Kidung Agung, dadamu, buah dadamu seperti pokok anggur, izinkan aku menjamahnya. Itu cabul, ya. Bahkan Tuhanmu sendiri berkata cabul dengan menceritakan tentang persundalan Ohola dan Oholiba. Anakku yang satu Ohola, yang satu Halo, Oholiba, Assalamualaikum. mereka bersundal. Ya, diam dulu, jangan diganggu. Waalaikumsalam. Ini muslim atau non muslim? Jangan menjawab salam sunnah, wajib, tapi menyampaikan salam itu sunnah. Kalau ada orang sedang bicara, jangan dulu mengucapkan salam, ya, biar tidak terdistract. Ya, kalau kita bicara tentang kecabulan kitab suci, itu tertuju kepada kitabmu. Kalau kita bicara tentang kecabulan Tuhan, itu ada dalam kitabmu. Kalau bicara kecabulan tentang nabi-nabi, lebih parah di kitabmu. Bahkan Tuhanmu sendiri mengadakan aksi tercela dengan mengizinkan manusia untuk skidi papap, hoba-hoba on the sky di depan seluruh orang. Cabul itu. Kok nuduh-nuduh nabi saya cabul? Iya, itu nabi cabul. Saya nggak terima nabi cabul. Ayo naik. Kalian kalau bertanya, tanya Islam. Jangan membuat statement keliru. Nanti ketampol bolak-balik berdarah hidung. Giliran berdarah hidung, minoritas tertindas, mayoritas kayak gitu kali, Ripa penghujat. Dada aja kalian nih.
Saya di sini bukan ustazah, bukan ulama. Saya pendiskusi. Apa Peri Sawah? Oke, Rifa, saya bisa buktikan bahwa Muhammad itu mengutip surat Paulus, boleh? Dah 1500 kali kau ucapkan itu. Mengutip surat Paulus. Paulus itu orang Yahudi. Dia ahli Taurat. Kalau diam dulu. Kau biar ku tunjukkan, biar ku ajarkan kau cara berpikir di sini. Paulus itu mengaku orang Yahudi. Paulus itu orang yang mencampurkan ajaran pagan dengan ajaran Yahudi. Kalau ada diksi-diksi dia yang benar, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, wajar. Karena dia pembaca kitab Torah. Karena dia adalah orang yang mempelajari kitab para nabi. Jadi kalau dia mengutip kitab suci yang memang betul itu ada, lalu kemudian Allah tegaskan, dan sama juga difirmankan kepada Nabi Muhammad, bukan berarti Nabi Muhammad mengutip surat Paulus, PA. Tetapi memang yang mengutus, yang mengirimkan Nabi Musa, pembawa Torah, Nabi Ibrahim, Nabi pembawa suhuf, Nabi Daud pembawa kitab Zabur, ya, Nabi Isa pembawa kitab Injil. Itu sama yang ngutusnya dengan yang mengutus Nabi Muhammad pembawa Al-Qur'an. Jadi kalau ada sama contoh, nanti kau bilang Nabi Muhammad mengutip itu perkataan Musa nanti. Shema Israel, Adonai Elohenu Echad. Apa dalam Al-Qur'an? Kul huwallahu ahad. Jadi kalau si Paul menuliskan surat, ada kebenaran walaupun mungkin cuma secuil, itu normal karena dia orang Yahudi. Tapi kalau banyak kedustaan, itu juga normal karena dia dari sekte Parisi sesat. Jadi si Paul ini, kenapa saya katakan kitab kalian itu semuanya bukan palsu. Kitab kalian tidak kami langkahi, kami buang ke got semua, tidak. Tapi bagaimana ulama kami mengajarkan cara menghadapi kitab kalian? Kitab kalian itu sumber Israeliat. Bagaimana cara menanggapi sumber Israeliat itu? Dikaji. Dikajinya seperti apa? Nah, ibarat kata memilih mana berlian di antara banyak kaca. Bagaimana cara memilih berlian di antara banyak kaca? Harus punya alatnya, thread. Apa alat untuk memisahkan mana berlian, mana kaca? Yaitu Al-Quran. Kalau sama dengan Al-Quran itulah kebenaran. Kalau bertentangan dengan Al-Quran itu adalah jangan dulu ada yang lain tuh. Oke, boleh saya tanggapi? Belum selesai. Kau udah berkali-kali Peri Sawah. Sudah 1500,3 sekian kali kau bilang, Nabi Muhammad mengutip Paulus. Nggak ada narasimu yang lain. Nggak bertambah ilmumu. Selama kau menghilang dari dunia perdebatan ini, apa yang kau bisa bawa ke hadapanku untuk berdiskusi? Itu aja terus. Itu muak aku lama-lama. Bosan. Berkali-kali di YouTubeku itu kutampilkan dan kujawab. Bukan Nabi Muhammad mengutip kitab si Paul. Tapi si Paul itu kan orang Parisi. Tentu dia belajar Torah. Kalau ada kebenaran yang dia kutip, tentu benar. Kenapa? Dia pernah baca Torah. Tidak semua kitab yang diklaim sebagai Torah itu kami buang ke halaman. Kami buang ke got. Enggak. Contoh dalam kitab Mazmur, yang mewarisi dunia ini adalah orang-orang soleh. Tertulis dalam kitab Mazmur, iya. Lalu tertulis di Al-Quran, bukan berarti nabiku mengutip kitab Mazmur. Tapi nabiku menyampaikan apa yang pernah disampaikan kepada nabi terdahulu. Kalau memang secara ilmiah kau bisa tunjukkan nabiku mengutip surat Paulus, tunjukkan secara ilmiah. Nabi Muhammad pernah membaca kitab si Paul. Tunjuk sama aku. Dari mana Nabi Muhammad tahu surat si Paul? Bawa data-data literasinya. Saya bacakan hadisnya ya. Ini terdapat di 2 hadis. Aku sudah tahu itu yang kutanya itu metode kau menganalisa bahwa itu menuduh nabiku mengutip. Kalau saya baca ini. Bukan terguncang jijik karena itu ribuan kali capek aku menjawab. Aku terima wahyu padahal cuma ngutip. Ini ada dua hadis yang sama. Ini orang ini. Oke, aku udah capek loh Ferry. Dah aku jawab itu dulu loh. Dah hampir 100 kali. Nomor 3072 dan turun kau lah Ferry. Aku tanya metode kau menuduh nabiku mengutip apa? Ya jijik, ya jijik. Kan aku jawab. Apa metode ilmiah kau menuduh nabiku mengutip? Contoh, jadi ada riwayat Nabi Muhammad itu pernah jalan-jalan ke Antioquia. Waktu Nabi Muhammad lagi di Antioquia, dia beli koran. Pas dia beli koran, nampaklah surat Paulus. Dia bacalah di situ. Itu metode ilmiah tuh. Siapa yang mengatakan itu? Ibnu Hisham. Kapan Ibnu Hisham mengatakan? Dalam Sirah Nabawiyah. Kan aku bilang, bahkan dalam Al-Quran ada ayat yang sama persis dengan kitab Zabur. Bukan berarti mengutip kitab Zabur. Si Paul itu orang Parisi. Ketika dia mengatakan bagi kita hanya ada satu-satunya Allah. Itu betul. Sejalan dengan ajaran Yesus. Hanya ada satu Allah.
Sama seperti Musa, Kul huwallahu ahad, kata Nabi Muhammad, Shema Israel, Adonai Elohenu ehad. Kau bilang itu kutipan. Itu pemberitahuan yang sama dari Tuhan yang sama. Si Paul itu ahli Taurat. Kecuali dia nggak pernah pegang Taurat, tiba-tiba ada informasi yang dia berikan yang dikutip oleh nabiku. Contoh kayak si Paul sendiri. Si Paul mengutip perkataan Epimenides. Epimenides nggak pernah pegang Taurat. Ah, ini baru lucu. Tuhan kau mengutus orang yang mengutip perkataan penyembah pagan. Tapi kalau si Paul mengatakan sesuatu yang sejalan dengan Islam, wajar. Karena dia pelajar Taurat, dia pembaca Taurat. Dan semua isi Taurat itu tidak semua kami buang. Mana ayat-ayat yang sama? Contoh, ketika Tuhan mengatakan dalam kitab Yesaya, dengan siapa kalian hendak menjadikan aku sama? Apa dalilnya terkorelasi dengan Al-Quran? Bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Allah laisa kamitslihi syai'un. Lalu dikatakan dalam kitab Mazmur, bumi ini diwarisi untuk orang-orang soleh. Lalu dikatakan dalam surah Al-Quran bahwa bumi ini diwariskan kepada orang-orang soleh. Lalu dikatakan oleh Musa, oleh Isa, nih saling mengutip nih. Yesus mengutip perkataan Musa dengan mengatakan, Syekh, kalau Yesus mengutip, ya, di mute dulu. Shema Israel, Adonai Elohenu ehad. Lalu di dalam Al-Quran, Kul huwallahu ahad. Itu bukan kutipan, itu pemberitahuan yang sama dari Tuhan yang sama. Artinya ajarannya, esensinya sama. Paham kau? Ngapain kau ulang-ulang sama hadis itu? Ngaku-ngaku terima wahyu, tapi kutip. Itu kan pembohongan publik. Nih ya, nih yang kutunjukkan yang biadab itu Rasul Paulus, Rasul kau, siapa? Apostolos Paulus nih, yang kurang ajar nih. Aku ngaku Rasul tapi mengutip perkataan penyembah pagan. Ini baru, kalau aku kaidah ilmiahnya ada. Kaidah ilmiah apa yang bisa Unirifa tunjukkan kalau Paulus itu adalah orang yang mencampur adukan ajaran pagan dengan ajaran Yahudi? Kaidah ilmiahnya adalah berdasarkan petunjuk yang diberikan Bible. Dalam Bible menurut skolar, Paulus mengutip perkataan Epimenides. Itu kurang ajar namanya. Tapi kalau kau mau mengatakan nabiku mengutip, apa metodologi yang kau bisa buktikan? Kapan nabiku? Coba riwayat mana, literasi apa yang bisa kau ajukan di hadapanku, membuktikan secara ilmiah indikator-indikator nabiku betul pernah baca surat Paul. Baru kau bisa tuduh dia mengutip. Hantu. Coba kau tunjukkan sama aku dulu. Pernah nggak nabiku membaca, beli koran terus ternyata surat si Paul? Kalau tidak pernah nabiku membaca surat si Paul, kok kau tuduh nabiku mengutip? Hantu balau, ya. Kalau aku bisa, si Paul adalah Parisi sesat. Dia warga Romawi, mengajarkan di Athena. Otomatis dia mengikuti tradisi orang Athena. Dia kutiplah pendapat orang Athena yang adalah para filsafat. Maka di situ bisa disimpulkan dia sinkretisme. Tuh, itu metode ilmiahnya. Ada indikatornya. Indikator pertama, dia Parisi sesat. Indikator kedua, dia warga Romawi. Indikator ketiga, dia punya tempat di sisi orang Romawi. Artinya dia berpihak kepada penjajah. Dia orang yang terkemuka di antara penjajah. Indikator keempat, yang dia ajarkan adalah ajarannya sendiri kepada orang-orang Athena, orang Filipus, orang Korintus. Siapa mereka? Penyembah pagan. Ketika dia mengutip ungkapan-ungkapan dari seorang filsuf, Epimenides contohnya, artinya dia mengajarkan pendapat dari para filsuf yang dicampur dengan ajaran ahli Taurat. Itu namanya sinkretisme. Ini namanya metodologi analisis. Nah, kau mengatakan nabiku mengutip surat si Paul, apa alasannya? Jangan kau bilang, oh kan sama tertulis. Loh, yang namanya surga memang nggak ada yang pernah lihat. Hantu. Yang namanya surga justru si Paul blunder. Kalau si Paul mengatakan tidak ada yang pernah melihat surga, tapi Tuhan kau udah pernah lihat surga yang manusia itu. Stefanus udah pernah lihat surga. Artinya si Paul dengan Stefanus itu bertentangan. Kalau secara realitas konkret, Nabi kami benar. Memang gak ada yang pernah lihat surga. Siapa? Siapa yang pernah lihat surga? Kalau kau tengok dalam kitab kau, justru kau menghancurkan kitab suci kau. Si Paul mengatakan tidak ada yang pernah melihat surga. Stefanus mengatakan aku melihat Yesus duduk di samping Bapa. Surga. Berarti hancur kitab kau, kontradiksi, tentangan, bakar salah satunya ya. Nggak mungkin dua-duanya benar. Yang satu bisa lihat surga, yang satu surga belum pernah dilihat. Berantem aja lah si Paul dengan Stefanus. Ya, kau temukan si Paul, kau temukan Stefanus, kau tanya mana yang betul kalian berdua. Stefanus kau bilang kau lihat surga. Paul kau bilang surga belum pernah yang lihat, mana yang betul? Suruh berantem.
Kalau nabiku betul, ketika nabiku mengatakan surga belum pernah dilihat, realitasnya memang begitu. Yang namanya surga belum pernah dilihat. Cemananya kau? Ya, kalau secara jasmani memang surga nggak pernah dilihat. Ya, kalau secara rohani surga itu bisa dilihat. Entahlah, jangan ngomong rohani sama aku. Ya, Gak usah ngomong rohani sama aku. Inilah syahadat daripada Bunda. Aku nggak mau bicara rohani karena aku seorang mahasiswi. Kalau bicara rohani pergi ke Mama Gufron sana. Inilah Mama syahadat Gufron, daripada- Samsudin, sama Apa yang si dimaksud dengan syahadat? siapa namanya si Itu Kumaila. Kok janji ngajak kepada ngomong yang Maha rohani? Kuasa. Ya, bersahadatlah dengan baik. Apalah ini nih? Mirip, Pak. Syahadat itu apa? Syahadat. Syahadat apa? Syahadat itu adalah janjimu kepada yang Maha Kuasa. Ya, seperti tadi. Terus apa kaitannya dengan rohani? Kamu kau mengatakan tadi Rohani hantu. apa? Ya, sesama manusia. Apa yang Apa kau ini? kenal itu? Ya. Ah, Apa yang diamlah. kekal dalam Sedangkan persatuan? kalian aja Tuhan kalian Agama katakan Holy tidak Ghost. pernah kekal, Oh, Uni banyak Rifa. cerita. Ya, Aku ngatain kalian itu hantu, tidak kalian pernah tersinggung. kekal. Apa yang Giliran kekal? kalian ngatain Tuhan kalian Kemanusiaan. Holy Ghost nggak apa-apa. Itu kekal Kalian bilang dalam persatuan. Penoma Tuhan kalian. Lucu kalian ini loh. Ini bagaimana dari Kalian syahadat umat Kristen daripada ini Uni memang Rifa? aduh, ini orang nggak Saudara-saudaraku diskusi ya. nih. Aku paling Syahadat Robin daripada Uni Rifa. lah. Aduh, kalau kau nggak bisa diskusi gini ya, dengar ya. Kalian nih kadang memang nggak lawak kalian. Asli lawak kalian. Giliran ku bilang kalian hantu balau, kalian tersinggung. Tuhan kalian bilang Holy Ghost. Hah? Pneuma. Mana ada Nabi dari Mekah? Lah terus? Apa kayak gini? Palsu. Sejarah ndak ada, Rifa. Bisukan aja, belum kira aja kalau palsu tuh. Palsu apa? Mana sejarahnya, Bang Rifa? Dato? Orang Kristen ini koplak ya, koplak bin Balul ya. Sejak kapan tokoh Nabi Israel itu masuk sejarah? Kalian tolonglah belajar dulu bahasa Indonesia. Sejarah itu apa nih? Saya kasih kalian data ya. Kalian besok-besok kalau seandainya nggak punya ilmu jangan naik ke sini ya, jangan naik ke sini. Muak aku lihat kalian. Ya. Banyak kali ceritamu perempuan. Iya, baca dongeng dia tuh. Dongeng sebelum tidur. Kutanya sama kau ya. Waduh. Kutanya sama kau sekali lagi. Aku kau Pagi-pagi tuduh dan nggak baca berakal. dongeng. Nggak apa-apa. Itu dongeng malam-malam baru baca dongeng. Iya. Hitung Bisa togel nggak aja kalau- Rifa, lebih enak. Kita mau dongeng. Iya, dongeng terus kau itu. Kita mau dongeng, makanya aku tobat dari Kristen. Tahu? Ah, dongeng aja. Saya Kau ini bilang mantan tadi Kristen, calon surga pendeta ada, dulu, kau. tapi kenapa kau janjikan? Saya ini mantan calon pendeta atau kau? Saya keluar dari Kristen karena kita dongeng. Kontradiksi. Ah, banyak cerita kau. Ah, banyak cerita kau itu kau. Kau duluan saya Kristen pada Anda, tau nggak? Tau nggak kau? Duluan saya Kristen pada Anda, tau nggak? Kita Nggak usah kelahi bang, nggak usah Gimana? kelahi bang. Masa orang gila mau dilawan? Nggak usah lah, orang gila nggak usah dilawan. Gini loh ya, kalau mau menunjukkan mana kitab suci yang dongeng, pakai data kayak aku. Contoh, aku mau menunjukkan kepada kalian kitab kalian itu dongeng, ya. Ini contohnya aku tunjukkan, ya. Kalau kitab kalian itu dongeng, ini contoh, ya. Janganlah kalian tuh masuk tantrum ke sini, nyerang-nyerang pribadi. Nampak kali terguncang kalian. Nampak kali kalian terguncangnya. Kayak gitu nampak kali kalian terguncang. Ini contoh dongeng nih kayak gini nih dongeng. Ya, perang naga lah di surga kalian. Nah, kalian bilang itu bukan dongeng.
Ini nih, ini menurut skolar kalian, kitab Hakim ya, Hakim pasal 9 nomor 7, menurut skolar kalian, tafsirannya ini apa? Apakah ini sebuah ayat? Nih, baca ini nih. Makna dongengan itu terang sekali. Ah, ini ditegaskan bahwa ini dongeng. Ini baru dongeng. Makna dongengan itu. Giliran kitab kalian dongeng, kalian tuduh Al-Quran kami dongeng. Aku mampu tunjukkan kitab kalian dongeng. Hampir tetap layar teman-teman, tetap layar teman-teman. Makasih udah. Yang lucu-lucuannya orang Kristen ini. Lucu kau Kristen. Ah, nggak masuk kalian ini. Kalian bilang aku nggak berakal. Kalian menyembah manusia berkelamin. Apalah kalian ini loh. Semonyet-monyetnya monyet nggak pernah nyembah monyet loh. Lucu kalian ini. Kitab dongeng aja. Kalian ya, 2 orang kalian di sini di Komal Islam, kalian berani-beraninya mengeroyok. Bayangkan kalau kalian 1000 dan kalian mayoritas. Akan muncul kembali genosida dan juga inkuisisi seperti yang pernah terjadi 600 tahun di abad ke-8. Akan muncul Zwingli, Martin Luther dan juga John Calvin yang menghabisi nyawa orang yang berbeda dogma dengan dia. Kalian saja di Komal Islam menyerangku pribadi di hadapan abang-abangku di Komal Islam loh. Ditonton 3,3 orang loh. Berarti kalian menyerang pribadiku, padahal aku nggak nyerang pribadi kalian. Inilah bentuk Allah mempertontonkan kepada seluruh umat Islam di seluruh Indonesia bahwa apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, mereka tidak akan pernah senang kepadamu sampai kamu mengikuti mereka. Inilah yang Allah sedang lihatkan kepada kami. Umat Islam terkadang matanya buta. Kalian yang minoritas aja masuk di Komal Islam, bertiga kalian, aku perempuan sendiri, nyerocos. Bayangkan kalau kalian mayoritas, brother, apa yang akan kalian lakukan kepada kami umat Islam? Apakah kalian akan memberikan kami hak menjawab kebenaran itu? Belum tentu. Sedangkan kami di Komal kami sendiri, sedangkan kami sudah mayoritas, presiden kita aja Islam. Kalian aja masih kurang ajar menghujat Nabi kami, apalagi kalau kami minoritas, apalagi kalau kalian mayoritas. Coba, apa nggak di anatema kami, apa nggak di inkuisisi kami? Ingat, inkuisisi itu pernah ada. Bahkan dalam buku yang sudah saya punya ini ya, buku yang sedang saya baca ini, di sini dikatakan bahwa misionaris kalian itu memiliki karakter, ya, memiliki ideologi yang rasis, menganggap misionaris yang datang ke tanah Batak itu, ya, termasuk Nomensen, ya, salah satunya adalah Nomensen, misionaris dari Jerman yang membenci orang Yahudi karena ajaran Martin Luther memang mengajarkan untuk benci kepada Yahudi, dan itu datanya ada. Itu mengatakan bahwa gara-gara si Islam, kami izinkan bertanya tentang Islam. Kalian diberi kesempatan bertanya tentang agama kami, masuk ke sini malah menghujat pribadiku yang kalian nggak pernah diskusi sama aku sama sekali. Di sini Allah perlihatkan bahwa sejatinya kalian sedikit saja sudah kurang ajar, apalagi banyak. Bayangkan kalau kalian banyak. Ada pendeta Vincensius, ada pendeta di bawah, ada pendeta Vincensius di bawah. Vincensius ada diskusi ya. Selamat siang Pak Vincensius. Rendah hati kalau ini, sopan banget. Santai orangnya. Iya, yang lainnya. Ya sama beliau aja. Silakan. Halo Pak Vincent, inilah Pak anak domba yang harusnya gembala tuh naik ke sini menghujat pribadi, naik ke sini belum baca literasi udah ngata-ngatain, belum baca apa yang saya kasih udah ngata-ngatain. Pak Vincent, semoga banyak pendeta-pendeta yang bisa mengembala anak domba yang berbentuk serigala yang naik-naik ke Komal kami ya Pak. Berakhir sudah diskusi Unirifa, Bang Datuk, Bang Otawaras, Ustadz Arif Erza, dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen.
Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.